Kasih tangan amanah, nikmatnya kan kebenaran. Begitu. Nah, ketika kita mensalahgunakan amanah dan nikmat ini, kurang lebih sama kayak bocah tadi. Kurang lebih sama kayak bocah. Makanya di sini Allah katakan dengan jelas, innallaha la yuhibbul khainin. Allah agak demen kalau bahasa kita. Tapi di sini pakai kata sesungguhnya, itu menunjukkan keyakinan sebenar-benarnya. Allah ini paling agak demen sama orang yang makanya tadi jadi orang yang amanah. Walaupun amanah itu kalau kita berada di tengah-tengah sudah dikatakan orang yang bodoh lah, orang yang apa, ya kan kadang-kadang amanah dibilang bodoh oleh orang lain. Wah, kamu terlalu jujur, kamu bodoh, kamu. Adanya sekarang begitu. Ada orang terlalu polos kamu, ada kesempatan, ada kamu bodoh kamu. Biarkan kita menjadi orang yang amanah, yang jujur di antara orang-orang yang mengatakan kita orang bodoh. Karena satu, kita gak butuh penilaian manusia. Yang kita cari cuma ridhonya Allah. Manusia kok mulutnya bisa berubah-ubah. Kemarin caci maki kita nih, kita bagi duit cepet, besok kita lagi bagi bos sama dia. Bos, mau mana? Mau mampir? Tuh. Padahal mana dia caci maki, kita difitnah, kita dihina, kita dicaci maki. Kita bagi nggak usah banyak-banyak, 200-100 aja. Duit lebih buat duit. Besok kita lewat bisa apa? Dia bos, mampir sini bos. Tuh mulutnya manusia. Makanya jangan berpaku kepada lisannya manusia. Dia mau memuji, dia mau menghina. Karena tadi kita berjuang, kita hidup bukan untuk mencari penilaian manusia, tapi mencari keridhaan Allah. Dan kemudian wali'annahum, dan juga karena sesungguhnya para nabi dan para rasul law khanu, seandainya mereka para nabi dan para rasul mereka khianat bi fi'lin muharramin, dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, au makruhin, atau melakukan sesuatu yang dimakruhkan, dan qalaba al muharramu wal makruhu ta'atan fi haqqihim, niscaya akan menjadi berbalik sesuatu yang diharamkan, wal makruhu, dan sesuatu yang dimakruhkan, niscaya berbalik ta'atan, menjadi ketaatan, fi haqqihim, di dalam haknya mereka. Ini seandainya alasannya kenapa para nabi itu pada amanah, seandainya para nabi itu punya sifat khianat dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, ini khianat dengan melakukan sesuatu yang dimakruhkan, niscaya yang diharamkan dan dimakruhkan ini menjadi ketaatan, dan ini adalah mustahil. Ini mustahil. Dan li'anallah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala amarana bil iqtida'i bihim, sementara Allah memerintah kita untuk mengikuti mereka. Apa yang diikuti? Fi aqwalihim, ucapan mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka, wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Sementara Allah memerintah kita untuk mengikuti para nabi dan para rasul, baik ucapannya, baik perbuatannya, ataupun keadaan yang harus kita ikuti. Makanya Nabi Muhammad, ayo mau dari mana kita mengikuti? Mau alasan kok kerja? Nabi dulu kerja ke Syam. Ada alasan kita nggak ngikuti Nabi? Ada. Guru apalagi? Kata Nabi bilang, innama bu'istu mu'alliman, saya diutus sebagai seorang guru. Apalagi pembisnis, Nabi bisnis. Polisi, tentara, Nabi pejuang di medan lapangan. Politik, presiden, Nabi para negara, pemimpin. Suami, Nabi nikah. Ayo, mau ngelak kemana lagi sekarang ini? Mau ngelak kemana? Begitu.
kan begitu, makan minum. Nabi juga makan minum. Nah makanya tadi sosok para nabi dan para rasul adalah sosok yang pantas untuk diikuti, baik dari ucapan, perbuatan dan keadaan. Cara merawat anak, Nabi punya. Mau ngelak kemana? Jadi kita tuh gak bisa ngelak sama Nabi Muhammad dengan bilang, kami kan ini kesibukan. Kesibukan apa yang gak kita bisa ikuti Nabi? Semuanya Nabi itu adalah sosok teladan bagi kita semua. Teladan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam hal ihwalnya. Susah Nabi pernah gak makan. Nabi pernah gak makan. Begitu. Bukan Nabi susah, tapi Nabi lebih memilih untuk susah. Karena kan gunung Uhud itu kalau mau jadi emas bisa aja, dinar dirham buat Nabi. Tapi kan Nabi bilang, saya kan ini tidak. Saya ini telah ada. Kalau saya begitu bagaimana? Kalau saya begitu bagaimana? Itu begitu ya. Al-jaiz yang penting tadi berarti sebagai penutup, setidaknya kita punya sifat-sifat ini dalam diri. Pertama, menjadi orang yang fatona. Fatona setidaknya sering kita kerjain. Kita sholat, kita tahu nih ilmunya. Kita wudhu, kita tahu ilmunya. Kita kerja, kita tahu ilmunya. Kita jadi suami, kita tahu ilmunya. Kita punya anak, kita tahu ilmunya. Itu namanya fatona. Walaupun nggak semua bidang, walaupun nggak semua bidang, yang penting yang kita kerjakan kita jadi orang yang fatona. Kita punya bini, punya anak, jadi orang yang fatona. Kita punya jabatan, jadi orang yang fatona. Tidak hanya fatona, tapi juga punya sifat lisan ini yang selalu jujur. Lisan yang selalu jujur. Walaupun tadi kejujuran sudah dinilai bodohan dan lain-lain. Selain jujur, juga jadi orang kata Nabi yang tabligh. Tabligh itu gak perlu kayak musola. Cukup anak bini suruh sholat, suruh nutup aurat, ya, suruh baca Quran, suruh ngaji. Ini namanya tabligh. Biar di keluarga kita tahu mana yang bisa buat dia beruntung di dunia dan di akhirat. Itu namanya tabligh. Yang terakhir dari itu amanah, zahir sama batin kita jaga. Itu namanya meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga meneladani Rasul-Rasul yang lainnya semoga barokah manfaat. Yang tidak salah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.